Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu aidan fil ayati al-ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masyaallah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji syukur senantiasa kita tujukan kepada Allah Ta'ala yang hingga detik ini, hingga saat ini masih terus berikan kita kesehatan, kesempatan, keinginan untuk terus sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada siang hari Jumat pada pekan pertama bulan Ramadan ini, Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah yang dimuliakan Allah di muka bumi ini, demi melaksanakan tugas pokok kita sebagai hamba Allah Ta'ala, sujud, rukuk, tunduk ibadah kepada Allah. Salawat salam pula senantiasa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan risalah yang beliau bawa manusia bisa keluar dari jalan yang dimurkai Allah menuju jalan yang diridhoinya. Jemaah dimurkai Allah, nanti intinya tiap khatib yang naik ke atas mimbar ini setiap satu pekan sekali mengingatkan pada diri khatib pribadi dan jemaah pada umumnya. Ayo terus kita sama-sama tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Ta'ala. Kita laksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi pesan yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan tahun ini selayaknya menjadi sesuatu momen yang penting bagi setiap umat muslim yang beriman di muka bumi ini. Sudah bertahun-tahun berkali-kali umat muslim dan kita pribadi masing-masing diri kita menjumpai bulan-bulan yang ketika umat muslim itu didengungkan bulan Ramadan, pasti di sana ada yang namanya momen istimewa. Jika kita bandingkan dengan momen-momen istimewa dalam kehidupan kita masing-masing, ketika yang muda sedang menjadi mahasiswa, ia menunggu momen-momen istimewa menjadi wisudawan. Ketika seorang ingin melamar, mempersunting seorang pasangannya, ia pun menunggu momen-momen penting bahagia dalam hidupnya untuk bisa berpasangan dalam akad pernikahan. Begitu pula ketika menunggu seorang anak, kelahiran seorang anak, itu menjadi momen-momen penting bagi kita semuanya. Pertanyaannya adalah, jika terhadap momen-momen penting keduniaan seperti itu ada getaran dalam hati kita masing-masing, yang tidak mungkin tidak, pasti ada, maka sejauh mana getaran kita ketika menghadapi bulan Ramadan semacam ini? Apakah sudah ada perasaan itu yang tumbuh dalam hati kita masing-masing? Maka itu jemaah yang dimuliakan Allah, begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, termasuk di antara kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena sebagian saudara-saudara kita yang ingin berjumpa dengan Ramadan tahun ini, mereka tidak bisa berjumpa dengan Ramadan karena mereka sedang menunggu kita di alam barzah. Dan nanti ada momen giliran kita yang menjadi seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada Ramadan pula kita merasa jika yang paling dekat dengan kita sesungguhnya bukan orang tua kita, bukan juga teman, bukan pasangan, apalagi harta atau kedudukan, melainkan adalah kematian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang telah kami bacakan dalam mukadimah di surat Ali Imran ayat 185 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat itu sajalah disempurnakan pahala kalian. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
Maka barang siapa dijauhkan neraka dan dimasukkan dalam surga, maka itu ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan di dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Jemaah dengan Allah, mati, wafat itu tidak mungkin bisa tidak. Bisa jadi yang sakit telah lama tidak kunjung Allah pertemukan dengan kematian. Bisa jadi yang masih gagah, masih sehat, masih tegak, justru itu yang Allah ambil dulu. Kematian juga bukan masalah usia. Mau dia tua, mau dia muda, ketika Allah sudah menentukan ajalnya, ia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jemaah rahimahullah, maka itu hakikatnya manusia di muka bumi ini adalah semuanya yang kita lewati adalah ujian. Dan tujuan kita di dunia adalah satu-satunya untuk beribadah kepada Allah, di mana setiap hamba ini tidak mungkin tidak pasti punya kesalahan di dunia ini, pasti punya dosa kefasikan. Dan sebelum berjumpa dengan Allah, kita berharap semua di antara kita Allah ampuni dosa-dosa kita, karena kita tidak mungkin terlepas dari dosa. Maka itu momentum Ramadan ini, ketika Allah obral ampunannya, maghfirahnya, maka disitulah seharusnya seorang hamba yang cerdas memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Maka itu jemaah rahimahullah, ketakutan akan siksa ketika di hari akhirat kelak ini seharusnya menjadikan momen Ramadan ini menjadi penting dalam hidup kita. Sadar akan banyaknya dosa, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena jika kesadaran itu baru dirasakan pada hari-hari akhir, pada hari kiamat, itu semuanya sudah terlambat. Ketika banyak manusia-manusia yang baru sadar ketika di yaumil qiyamah ia telah melakukan kesalahan di dunia, lupa untuk bertobat, maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 22 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu karena siksa yang mereka rasakan begitu berat, u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq, maka mereka dikembalikan lagi di dalamnya dan dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar ini. Waliyadzubillah. Maka itu jemaah yang dimuliakan Allah, momen Ramadan, momen ketika Allah mengobrol ampunannya, seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita suatu ketika Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyan mimbar." Diceritakan, dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar, faqala amin, amin, amin. Beliau berkata amin, amin sebanyak 3 kali. Amin di sini maksudnya adalah ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Lantas sesuatu yang tidak biasa ini menjadi pertanyaan bagi para sahabat. Maka ditanyalah kepada Rasulullah SAW, ma kunta tasna'u hadha? Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan yang sebelumnya seperti ini. Ada apa ya Rasul? Maka Nabi SAW pun menjawab, qala li Jibril. Jibril berkata, datang berkata kepadaku, rahima anhu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Sesungguhnya sangat merugi seorang hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan sementara ia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Faqultu amin, maka aku katakan amin. Jemaah dimulakan Allah, bulan Ramadan Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman sebagai bulan untuk mengecas iman kita. Kita kalibrasi kembali iman kita. Ya, selama 11 bulan itu naik turun tidak wajar kadang. Maka 1 bulan itu Allah sediakan untuk kita, untuk menormalkan lagi naluri kita sebagai hamba Allah yang seharusnya hanya menghamba kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan dari Allah. Karena disinilah letak kita sebagai seorang hamba. Allah berikan pelatihan-pelatihannya. Sangat mudah beramal soleh. Syahrul barakah, bulan penuh keberkahan.
Ma huwal barakah ziyadatul khair. Apa itu berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Tidak jarang rupanya ketika kita susah untuk duduk berlama-lama di masjid di 11 bulan yang lainnya, di bulan Ramadan mudah sekali kita berlama-lama di masjid membaca Al-Quran. Memang bulannya syahrul Quran. Mungkin setiap hari seorang hamba bisa 1 halaman, 1 lembar, 2 halaman, 2 lembar. Tapi ketika di bulan Ramadan 1 juz terasa kurang dalam sehari. Ada yang 2 juz atau lebih. Karena penuh dengan keberkahan, seorang hamba bisa berpindah dari amal soleh satu ke amal soleh yang berikutnya dengan mudah. Auranya berbeda dengan 11 bulan yang lainnya. Ada keberkahan di sana. Tetapi jika seperti ini tidak dimanfaatkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, ia masuk dalam bulan Ramadan, tidak dia manfaatkan keluar bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Sementara ia tidak dapat ampunan dari Allah. Itulah orang-orang yang celaka. Yang kedua, summa qala, kemudian Jibril juga berkata, Rahimah bin Abdi dzukira ta'indahu falam yusalli 'alaika. Faqultu amin. Jibril juga berkata, seraya berdoa, sesungguhnya sangat merugi seorang yang disebut nama engkau Muhammad di hadapanmu, lalu ia tidak bersalah atasmu, maka aku pun mengatakan amin. Sangat bakhil seorang hamba ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, atas dia tidak bersalah. Dan yang ketiga, summa qala, kemudian Jibril juga berkata, rahima'anhu abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhu jannah. Sungguh sangat merugi seorang hamba ketika ia dapati kedua orang tuanya atau satu di antara keduanya dalam keadaan yang tua, dalam keadaan yang lemah, sementara ia tidak bisa masuk surga lantaran sebab dari merawat orang tua ini, berbakti kepada orang tua ini. Faqultu amin, maka aku pun katakan amin. Coba bukan Allah. Mudah kiranya menemani orang tua kita, kedua orang tua, satu di antara keduanya ketika di masa mudanya, saat kuat, saat sehat, mudah sekali. Tapi pertanyaan, mampukah kita bersabar-sabar untuk bisa berbakti kepada orang tua ketika mereka setelah usia lanjut, mereka telah lemah, butuh sesuatu dari putra-putri? Maka disinilah tempat kita sebagai seorang anak untuk berbakti kedua orang tua kita. Kita mungkin jauh, tapi tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupakan Allah. Semoga momen-momen Ramadan seperti ini dijadikan dalam diri kita, bisa jadi ini adalah momen Ramadan yang terakhir bagi kita. Dengan kita meyakini bahwa kita belum tentu bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Hari ini pun kita belum tentu bisa menjumpai Idul Fitri. Tapi kita berdoa kepada Allah agar apa yang sudah kita lewati ibadah Ramadan tahun ini yang sudah kita lewati, Allah terima pahala-pahala amal soleh kita, dan Allah kuatkan dan istiqomahkan kita untuk tetap menjaga amal soleh kita selama 1 bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang akan kita lewati ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua kita ini pantas kita menyimak sebuah rangkaian syair dari Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam bukunya Madarijus Shalihin yang bunyinya
ala qadaril ahli asmi ta'til azaib wa ta'ti ala qadaril karimil karaim wa yakburu fi 'aini as-saghiri saghiruha wa tasgharu fi 'aini al-'azimil 'adhim ala qadaril asmi ta'til azaib. Setinggi apa tingkat kemauan orang yang mempunyai tekad, maka setingkat itu pula tekadnya. Wa ta'ti ala qadaril karimil karaim, dan setingkat apa kemuliaan yang ingin dicapai oleh orang yang mempunyai tekad, maka setingkat itu pula kemuliaan yang dicapainya. Wa yakburu fi 'aini as-saghiri saghiruha, perkara yang kecil terlihat besar dalam pandangan orang yang kecil. Wa tasgharu fi 'ainil 'azimil 'adhim, tapi perkara yang besar terlihat kecil dalam pandangan orang yang besar. Maka itu jemaah dengan Allah, jika kita kaitkan dengan khutbah kita kali ini, memang berat di bulan Ramadan. Siang kita berlapar-lapar, berhaus-haus. Justru di sana tempat kita terus menambah amal kebaikan kita. Malamnya pun kadang kita sedikit untuk istirahat, kita tegakkan qiyamul lailnya. Bahkan di 10 malam terakhir banyak di antara saudara-saudara kita yang sangat mengurangi tidur malamnya. Mereka rela untuk menghabiskan malamnya jauh dari tempat tidurnya. Lelah iya, tapi kemuliaan yang ingin dia capai, ampunan dari Allah itu yang ingin capai. Apa yang lebih lebar, apa yang lebih luar biasa dari surganya Allah Ta'ala. Maka itu jemaah dengan Allah, jika ini adalah Ramadan terakhir kita, jadikan hari ini momen yang terbaik dalam hidup kita. Kita hanya berharap pada Allah Ta'ala kita dapat kembali berjumpa dengan Allah di akhirat kelak dengan wajah tersenyum, memandang wajah Allah dengan keadaan yang bahagia, karena kita kembali ke rumah asal orang tua kita di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa masjidil rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa aminhum fi awtanihim. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah